warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke program Tahu Nggak Sih edisi pemberontakan RMS. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pemberontakan RMS atau yang biasa dikenal dengan Republik Maluku Selatan? Jadi pada tahun 1950 dulu terdapat provinsi di Indonesia yang hendak melakukan pemberontakan dan memisahkan diri, yaitu Maluku. Gerakan ini dinamakan sebagai Gerakan Republik Maluku Selatan atau Gerakan Pemberontakan RMS. Dengan dilatar belakangi karena ketidakpuasan mereka dengan penggabungan NIT dan RIS, serta disisipi oleh ketidakpuasan Kenil akan status mereka. Dengan dipimpin oleh Dr. Somokil, RMS melancarkan beberapa aksi pemberontakannya. Sebenarnya Somokil sudah pernah terlibat dalam petualangan Andi Agis di Makassar. Namun karena mengalami kegagalan, Somokil pun mengalihkan kekuatannya ke Maluku dengan menggunakan Ambon sebagai pusatnya. Nah, kira-kira Somokil berhasil nggak ya dalam melancarkan aksinya di Maluku? Yuk kita simak setelah yang satu ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu RMS, mari kita tes pengetahuan anak-anak SMA 5 Surabaya. Seberapa tahu sih mereka tentang RMS? Yuk! Halo Kak, dari kelas mana dan namanya siapa? Asmita dari 12 MIPA 6. Saya Arina dari 12 MIPA 5. Insya dari kelas 9 ya? Vio dari kelas 9H. Nama aku Sarah dari kelas X9. Gabriel dari kelas X8. Nama aku Zahra dari kelas X8. Nama aku Vivi dari X8. Nama saya Afan, Fir antar jemput Alikma. Saya Alika Mulidia dari kelas 11-7. Tahu nggak sih apa itu RMS? Tahu, RMS itu Republik Maluku Selatan. Tahu, Republik Maluku Selatan. Apa? Kurang tahu. Dulu pernah tahu itu Republik Maluku Selatan. Republik Maluku itu ya, Maluku apa? Lupa. Tahu nggak sih kayak negara Indonesia Timur atau apa? Mungkin Indonesia bagian timur ya. Enggak. Nggak pernah denger sih dulu. Nah, kalian tahu nggak sih ini fotonya siapa? Kurang tahu. Belum pernah lihat sih ya. Nggak tahu. Kurang tahu. Nggak tahu. Dokter Sumokil. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, kira-kira tahu nggak sih tujuan dari RMS itu apa? Tujuannya kayaknya ini ya, mau memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Mungkin kayak kalau timur-timur gitu mungkin memisahkan gitu ya. Nggak tahu. Kayaknya. Membuat negara sendiri mungkin ya. Palingan untuk memerdekakan wilayahnya gitu, kayak OPM. Tujuannya tuh karena kan awal Indonesia kan mau membentuk suatu NKRI, tapi si Maluku Selatan ini nggak mau, akhirnya dianggap Indonesia memberontak. Nggak tahu. Ternyata warga Alikma banyak ya yang tahu RMS. Tapi jadi kalau kalian mau tahu apa itu RMS lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Gerakan separatis ini muncul di Maluku yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Pendirinya adalah Dr. Somokil, yaitu bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat NIT atas proses kembalinya NKRI. Teror telah nampak dilaksanakan sejak bulan Februari 1950 menggunakan tenaga RMS polisi. Pada tanggal 25 April 1950, Somokil memproklamasikan berdirinya RMS. Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini dengan jalan damai. Namun, misi damai ini ditolak oleh Somokil. Dalam rangka membendung luasnya pengaruh RMS, pada tanggal 12-13 Juli diselenggarakan konferensi Maluku di Semarang. Meskipun berhasil diberangkatkan, tetapi misi tersebut tidak dapat menemui Somokil maupun tokoh-tokoh RMS lainnya. Karena usaha kompromi mengalami jalan buntu, akhirnya pemerintah terpaksa menumpas pemberontakan dengan kekuatan bersenjata. Ekspedisi militer untuk menumpas RMS disebut Gerakan GOM 3 atau Gerakan Operasi Militer 3. Operasi itu dipimpin oleh Kolonel Alex, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan APRIS yang mendarat di Laha dan Pulau Giri. Setelah Pulau Giri dikuasai, maka sasaran selanjutnya adalah Pulau Seram. Pendaratan dilakukan di Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950. Dengan mudah, Seram Barat dapat dikuasai. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan APRIS mendarat di Ambon. Pulau Ambon bagian utara dapat dikuasai. Dengan jatuhnya Ambon, maka RMS pun bisa dijatuhkan. Dr. Somokil ditangkap, kemudian dibawa ke Jakarta. Ia diadili oleh Mahkamah Militer luar biasa dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, sisa-sisa gerakan RMS masih terlihat dan terus melakukan kekacauan dan benar-benar padam pada tahun 1963. Nah, ternyata Somokil tidak berhasil ya dalam melancarkan aksinya di Maluku. Ia malah ditangkap oleh pemerintah dan malah divonis hukuman mati. Berakhir sudah program ini. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dengan siaran Indonesia lainnya, tunggu kami ya di program Tahu Nggak Sih edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan program Tahu Nggak Sih?
Acara ini dipersembahkan kepada